Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Polres Tapanuli Selatan menetapkan 5 tersangka pemerkosaan siswi kelas SMA di Padang Lawas Utara. Tumpahan 1.900 ton aspal dari kapal berbendera Republik Gabon mencemari pantai barat Nias Utara. Ajang F1 Powerboat di Danau Toba menjadi daya tarik bagi warga sekitar. Kita ke informasi selanjutnya. Terdamparnya kapal berbendera Republik Gabon bermuatan aspal cair kini menimbulkan masalah baru. Tumpahan 1.900 ton aspal dari kapal kini mencemari pantai barat Nias Utara serta mengancam ekosistem biota laut. Gumpalan cairan aspal mencemari tepian laut barat Kabupaten Nias Utara. Aspal ini merupakan bagian dari tumpahan aspal muatan kapal berbendera Gabon yang kandas di Kabupaten Nias Utara sejak sepekan lalu. Kapal asing itu belum dapat dievakuasi, bahkan kondisinya kian miring sebagian muatannya tumpah ke laut. Aspal atau bitumen mengandung zat kimia aktif atau cairan kental senyawa hidrokarbon ini dipastikan akan mengancam ekosistem dan biota laut. Gumpalan hitam itu berserakan di sepanjang tepi pantai mencapai 10 km. Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara telah meninjau lokasi tumpahan aspal di Desa Faikhuna, Kecamatan Afulu, hingga Kecamatan Tunggala Oyo, Kabupaten Nias Utara. Paparan aspal merusak habitat dan perkembangan penyu, serta beberapa biota laut lainnya. Dampaknya adalah mengganggu pertumbuhan atau keberadaan ekosistem biota yang ada di sekitarnya. Bisa kita perkirakan memiliki radius 10 km. Dan mungkin semakin lama terbawa arus akan bisa sampai ke perairan pantai barat sepanjang pantai barat Sumatera, pantai barat Nias. Menyikapi masalah ini, pemerintah Kabupaten Nias Utara masih akan berkoordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Utara. Sekelompok warga perumahan elit menggugat 3 perusahaan yang bekerja sama dengan pengembang. Gugatan perdata ditempuh warga di Pengadilan Negeri Medan karena merasa dibohongi dengan iming-iming sejumlah fasilitas yang ditawarkan. Masa yang tergabung dalam paguyuban Taman Malibu Indah menggugat 3 perusahaan pada sidang perdata dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa sore. Ketiga perusahaan yang digugat meliputi PT Taman Malibu Indah, CV Badan Pengelola Malibu, dan PT Medan Megah Propertindo. Gugatan diajukan untuk mendapatkan fasilitas umum yang dijanjikan pada awal pembelian rumah seperti jalan umum, lingkungan penghijauan, perbaikan drainase, serta pagar tembok perumahan. Ada beberapa fasilitas sosial yang dijanjikan, di antaranya taman rekreasi serta sarana olahraga. Namun, janji tersebut dinilai fiktif karena warga Taman Malibu Indah merasa dibohongi. Penyediaan fasilitas tidak sesuai master plan dan common facility plan Taman Malibu Indah yang ditawarkan pada awal pembelian. Para tergugat diminta segera menyerahkan fasilitas sosial sesuai penawaran awal pembelian rumah. Semua tergugat juga harus ganti rugi imaterial 2 miliar rupiah. Bahwa untuk agenda sidang nomor 1004, mediasi dinyatakan gagal. Kemudian ditindaklanjuti tadi dengan pembacaan gugatan. Dan selanjutnya untuk agenda minggu depan itu jawaban dari para pihak tergugat. Untuk para tergugatnya itu tergugat 1 PT Taman Malibu Indah, untuk tergugat 2-nya CV Pengelola Taman Malibu, untuk tergugat 3-nya PT Medan Megah Propertindo. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan pada pembacaan gugatan di persidangan tadi, cukup itu aja sih yang kami sampaikan.
si pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan. Nah, Kalau untuk keterangan itu harus ke ketua tim saya aja, Bang. Tapi nanti saya informasi. kan abang yang bersidang. Maksudnya gambaran umumnya aja, Bang. Tapi dari hasil persidangan ini prosesnya ini lanjut ya Bang? Lanjut Lanjut ya. Berarti Karena kemarin mediasi dilakukan 3 kali gagal. mediasinya gagal ya. Selain 3 perusahaan, penggugat turut menyebut pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Kota Medan sebagai tergugat. 3 kali mediasi sebelumnya gagal antara penggugat dan tergugat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara mengirimkan 8.000 liter bahan bakar aviation gasoline atau Afgas ke Kabupaten Toba untuk mendukung kejuaraan dunia F1 Powerboat pada 24 hingga 26 Februari. Sebanyak 8.000 liter bahan bakar Afgas dikemas dalam 40 drum bahan bakar jenis Afgas serta 500 liter bahan bakar jenis Pertamax Turbo. Diberangkatkan melalui jalur darat dari depot pengisian pesawat udara Polonia Medan menuju Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Bahan bakar jenis Afgas 100 lolit berwarna biru dengan kandungan oktan 100 ini akan digunakan sebagai bahan bakar kapal F1 Powerboat. Bahan bakar Afgas ini merupakan bahan bakar ramah lingkungan, dipastikan tidak mencemari kawasan Danau Toba yang menjadi lokasi penyelenggaraan balap jet air. Selain Afgas, pasokan 500 liter Pertamax Turbo yang ikut dikirimkan diperuntukkan untuk kebutuhan operasional peserta ajang F1 Powerboat selama di lokasi. Pertamina Patra Niaga dalam hal ini mendukung kegiatan F1 Powerboat di Danau Toba event internasional dengan mengirimkan 8.000 liter Afgas 100 LL atau 100 LL dan juga 500 liter Pertamax Turbo. Nantinya Afgas ini akan digunakan untuk bahan bakar boat yang dipakai oleh racer di event internasional ini. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan stok dan penyaluran bahan bakar F1 Powerboat tidak terkendala selama penyelenggaraan F1 Powerboat berlangsung. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ajang F1 Powerboat di Danau Toba menjadi daya tarik bagi warga sekitar. Sejumlah warga mulai berdatangan untuk melihat lokasi perlombaan kapal motor cepat ini. Sejak Kamis pagi, warga sekitar Danau Toba terpantau mulai berdatangan ke lokasi perlombaan F1 Powerboat yang digelar 24 hingga 26 Februari. Mereka ingin melihat uji coba kapal motor cepat yang akan digunakan dalam perlombaan. Segala persiapan mulai dari tribun penonton, pedok hingga area untuk tim balap telah bersiap menyambut jalannya F1 Powerboat. Sejumlah aparat TNI, Polri juga telah bersiaga untuk melakukan pengamanan selama ajang F1 Powerboat berlangsung. Rekayasa lalu lintas diberlakukan di Kecamatan Balige, Kabupaten Toga selama ajang F1 Powerboat pada 24 hingga 26 Februari. Nah, bagi masyarakat umum tak perlu khawatir terkait pengalihan arus lalu lintas. Simak grafis berikut untuk mengetahui titik-titik pengalihan arus lalu lintas di sekitar Balige. Khusus untuk masyarakat umum, diinformasikan bahwa seluruh akses jalan masuk yang menuju Jalan SM Raja, Jalan DI Panjaitan, Jalan Mulia Raja, Bukit Barisan, dan Jalan Siliwangi, serta Simpang Bulbul dan Bukit Pahoda ditutup, kecuali bagi masyarakat yang telah memiliki stiker zona atau stiker khusus. Seluruh kendaraan yang datang dari arah Porsea menuju Tarutung dialihkan masuk dari Jalan Bypass Balige melalui Simpang Bypass Tambunan, dan masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Balige diarahkan masuk melalui Simpang Jalan Bypass menuju Jalan Raja Sibagot Nipohan atau Jalan Somba Debata. Seluruh kendaraan yang datang dari arah Tarutung menuju arah Porsea dialihkan masuk ke Jalan Bypass Balige melalui Simpang Bypass Longat, dan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Balige diarahkan masuk melalui Jalan Raja Sibagot Nipohan atau Jalan Somba Debata.
Pengembangan siaran lokal terus dilakukan tim lokal Content Development MTech Group. Kali ini tim menyambangi kampus Universitas Sumatera Utara USU Medan. Para mahasiswa diberi bekal untuk memproduksi konten berita lokal dengan standar broadcast TV. Bertempat di ruang teater FISIP USU, mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Pers mahasiswa Pijar dan Media USU yang digelar MTech Group. Workshop sharing disampaikan eksekutif produser SCTV Henry Sianipar untuk mengajak para mahasiswa membuat video standar broadcast dengan konten lokal. Para mahasiswa terlihat antusias dengan banyak mengajukan pertanyaan. Orang mikir, apa yang salah kalimat di situ? Mengejawantahkan. Apakah nggak banyak tahu juga mengejawantahkan apa ya? Kalau anak-anak USU akan menangkapnya gimana loh? Masih kepada banyak orang. Oke. Terus juga karena kenapa saya pengen jadi jurnalis itu kayak dia kan bekerja di TV gitu, jadi kayak oleh TV gitu. Iya, menjadi jurnalis itu terima kasih. Para mahasiswa juga diajar cara stand up reporter saat membawakan berita atau feature. Diharapkan para mahasiswa bisa membuat konten lokal yang lebih baik yang nantinya bisa mengisi ruang tayangan siaran berita Sumut. Henry Sianipar dan Daniel Stanggang melaporkan dari Kota Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.